masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali untuk melaksanakan pertemuan kelompok pada bulan ini. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua Bu ya? Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu beserta keluarga ibu di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat hendaknya. Amin amin ya Amin ya rabbal alamin. alamin. Nah, hari ini Bu, kita akan mempelajari modul baru. Tapi sebelum kita bahas, kita mengingat sedikit pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita mempelajari modul kesehatan dan gizi. Di antaranya kita telah mempelajari pentingnya jamban sehat. Nah, ibu-ibu masih ada yang ingat manfaat dari jamban sehat? Ada yang ingat? Manfaatnya Iya, mencegah menularnya penyakit diabetes. Iya, jadi Bu, manfaat jambannya saat itu mencegah menularnya penyakit diabetes. Nah, pada hari ini kita masuk ke modul baru, Bu, yaitu modul perlindungan anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian anak dan hak anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi Bu, gimana kalau kita main game dulu? Mau? Ya. Mau? Mau. Nah, ayo Ibu semuanya silakan berdiri dulu. Iya. Nah, masih ingat tepuk hak anak yang kita ajarkan? Ingat. Ya, coba Bu. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Oke, ibu-ibu, kita masuk ke modul baru yaitu perlindungan anak. Nah, pengertian dari anak, kita di sini sudah punya anak semua kan? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang siapa yang tahu pengertian dari anak? Ada Saya, Bu. Iya, Ibu Ru'yah. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Betul sekali Ibu Siti, bahwasanya anak adalah seseorang yang Belum berusia 18 tahun. Berarti usianya di bawah 18 tahun. 17, 16, 15 dan seterusnya. Termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, jadi Bu, anak itu bukannya sudah lahir saja, tapi yang masih dalam kandungan pun Masih disebut anak-anak. Ibu-ibu di sini masih anak atau enggak? Enggak. Karena ibu-ibu semuanya udah lewat 15 tahun Bu ya? Iya. Nah, sekarang udah jadi ibu dari anak, ya kan Bu? Iya, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk ke hak-hak anak. Nah, ada ibu yang tahu pengertian dari hak anak itu apa? Saya, Bu. Ya, Ibu Nur Atika. Apa Bu? Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oke, bagus. Terima kasih Bu Sika. Nah, jadi Bu, hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Jadi, semua kebutuhan dasar yang ada pada anak itu yang harus kita hormati, yang harus kita lindungi, itu adalah hak anak. Nah, kira-kira Bu, apa-apa saja hak anak itu? Bermain, sekolah, sekolah, hak untuk mendapat kasih sayang, hak untuk mendapatkan kasih sayang, Hak perlindungan. hak perlindungan. perhatian dari orang Banyak kan Bu? Banyak Banyak. sekali Bu hak-hak anak. Nah,
Jadi Bu, kita di sini mengenal ada 5 klaster hak anak atau hak anak itu dikelompokkan menjadi 5 Bu. Iya. Yang pertama hak sipil dan kebebasan. Nah, ibu-ibu di sini sudah pada mengelompokkannya nih. Coba hak sipil dan kebebasan. Aku itu Mendapatkan akte kelahiran itu kan sipil kan Sipil. Bu? Nah, jadi ketika anak kita lahir, kita uruslah untuk membuat aktenya. Karena dengan akte itu menentukan identitas anak. Bahkan pada saat ia masuk sekolah itu hal yang terpenting sekali Bu, syarat yang penting yang diminta oleh petugas sekolah ketika ia mau masuk sekolah. Kemudian hak kebebasan. Aku Harus harus dihargai dan didengarkan ketika mengungkapkan pendapat. Iya Bu, jadi anak itu punya hak kebebasan. Ketika dia boleh Bu, misalnya dalam memilih tempat mana ia mau sekolah, dia boleh menentukannya. Kemudian dalam memilih pakaian, boleh dia menentukannya. Kita sebagai orang tua hanya mengarahkan. Misalnya nih, anak beli baju nih, tahu-tahu nggak sesuai dengan umurnya, mungkin kita bilang, nak, baju ini kurang cocok buat kamu, mungkin ini lebih cocoknya buat adik. Nah, ataupun dalam memilih perlengkapan sekolah Bu ya, kan ada anak tuh pengen penanya tuh apalagi anak TK tuh berbentuk robot. Nah, kita kasih Bu kebebasan buat dia untuk memilih. Selanjutnya kelompok kedua atau klaster kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini sudah Ibu kelompokkan nih. Sesuai? Coba Suai. baca Bu. Aku harus tetap hidup dan berkembang sebagai manusia. Biasa, ya terus. Aku berhak diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. Agar Apalagi? tetap sehat aku perlu gizi, pakaian dan tempat tinggal yang sehat pula. Sudah pas Bu. Pas. Jadi, Bu, kita sebagai orang tua, ketika anak yang masih dalam kandungan, kita bisa ngasih haknya dengan memberikan makanan yang bergizi. Ketika dia lahir, kita kasih dia ASI eksklusif. Setelah itu lewat dari 6 bulan kita kasih MPASI. Nah, terus kita juga harus memenuhi pakaiannya. Kita beli pakaian yang sesuai dengan dia. Kemudian kita menyediakan tempat tinggal yang layak buat dia. Terus kita dengan mengasuhnya dengan penuh Kasih kasih sayang. sayang. Seperti tadi bermain itu termasuk di klaster kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga kesehatan dan kesejahteraan dasar. Nah, di sini Bu, ketika anak kita sakit, kita harus membawanya berobat ke Puskesmas. karena anak itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jangan sampai anak kita sakit kita biarkan saja. Jangan sampai kayak gitu Bu ya. Iya. Kemudian pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Jadi di sini anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Caranya gimana, Ibu-ibu? Menyekolahkan anak. Ya, seandainya anak udah memasuki usia sekolah, kita masukkanlah dia, Bu. Sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nah, sudah betul pengelompokannya, Ibu? Sudah. Pendidikan sangat penting, aku berhak mendapatkannya. Agar aku bisa berkembang rekreasi dan mengikuti kegiatan budaya menjadi hak aku. Terus Bu, di kegiatan budaya seperti rekreasi Bu ya, Iya. mungkin kita bisa ajak anak kita ke kebun binatang ataupun kita ajak anak kita ke Kemah. museum. Karena apa? Misalnya kalau kita ajak ke kebun binatang, otomatis anak kita Mengenal mengenal binatang. binatang-binatang. Oh, ini harimau. Yang ini gajah. namanya gajah. Yang ini ternyata ular. Jadi dia bisa mengenal binatang-binatang. Nah, selanjutnya klaster 5 perlindungan. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus melindungi anak kita dari berbagai macam kekerasan.
baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal maupun kekerasan seksual. Tuh contohnya, aku harus dilindungi dari kekerasan seksual. Aku harus dilindungi dari penculikan. Jadi kita harus melindungi anak kita dari berbagai macam kekerasan. Nah, dari penjelasan tadi Ibu, ada yang mau bertanya? Ada? Kalau enggak Bu, kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Gimana? Oke. Oke. Nah, jadi Bu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pengertian anak dulu. Di mana pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam masih kandungan. Kemudian kita juga tahu bahwasanya hak anak banyak sekali Bu ya. Hak untuk dia hidup, hak untuk dia tumbuh berkembang, hak untuk dia mendapatkan perlindungan, dan hak untuk dia berpartisipasi. Dan kita sebagai orang tua, kita harus memenuhi hak-hak anak. Mungkin Bu, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Lebih kurang seandainya dalam penyampaian saya tadi terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu, saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.